Bagi sebagian orang, bisnis itu hanya sekedar mimpi, tidak pernah bisa terwujud. Nah, bagaimana caranya agar mimpi itu bisa menjadi nyata? Temukan jawabannya tentu saja di sini. Dari impossible jadi Unpossible. Dan masih di Unpossible edisi Inspirasi Sandiaga Uno. Tadi saya sempat nanya nih sama Bang Sandi. Kan dulu sempat pernah dibilang oleh almarhum Bob Sadino bahwa bisnis itu nggak perlu mikir panjang-panjang, nggak perlu ngitung-ngitung, yang penting nyemplung aja. Jadi ya sekalian kita mengenang sosok Om Bob ya. Semoga Om Bob husnul khotimah dan Amin. dilapangkan kuburnya, diterangi alam barzahnya. Saya berkenalan dengan Om Bob waktu baru mulai menjadi pengusaha dan setelah mulai aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Om Bob selalu menyatakan di dalam seminar-seminarnya bahwa mau menjadi pengusaha itu nggak usah terlalu banyak dihitung, nggak usah terlalu banyak sekolah, nggak usah terlalu banyak mikir, nyemplung aja. Akhirnya saya berpikir juga, memang pada satu saat saya menjadi pengusaha itu karena langsung nyemplung, karena waktu itu saya di PHK. Tapi setelah itu apa yang menjadi inspirasi dari Om Bob, bagaimana dia membesarkan Kemcik dengan membesarkan usahanya adalah begitu kita menjadi pengusaha, kita harus terus mengasah diri kita, menambah ilmu kita, dan memastikan bahwa kita memiliki daya saing. Nah, itu adalah inspirasi daripada Om Bob Sadino. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bagaimana dia hanya belajar dari menjual satu telur saja, akhirnya bisa memiliki usaha yang sudah menggurita dan menjadi sebuah ikon daripada bisnis retail di Indonesia. Seru banget nih Bang Sandi. Karena malam ini di Impossible kita sengaja ingin mempraktekkan, membuktikan juga seperti yang tadi Bang Sandi bilang bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar nekat tapi harus ada ilmunya. Nah, sudah hadir, kita khusus hadirkan dan kita datangkan ya di studio pedagang kerak telur. Oh, ini pas banget sesuai dengan Om Bob Sadino, jualan telur. Ini sekarang kerak telur. Yuk, kita ke sana ya. Nah, Ini kesukaan istri saya nih. oh gitu, kerak telur Istri ya. saya nih orang Betawi asli. Kesukaannya kerak telur sama semur? Jengkol. Wah, hafal ya. Jadi ini salah satu kesukaannya dia. Benar. Nah, kita sapa dulu nih. Namanya Pak Ahmad ya. Iya, Ibu. Berapa lama jualan? 8 tahun. 8 tahun. Nah, hari ini kita ingin menantang Bang Sandi. Oke, Bang Arif, coba jelaskan. Tantangan apa untuk Bang Sandi? Nah, Susah Bang Arif. Enggak. Ini kan tadi istrinya, tadi dibilang istrinya Suka kerak telur. Suka kerak Suka. telur. Iya. Jadi pasangan tuh paling seneng kalau apapun tuh dibikin sama pasangannya. Sayangnya dia nggak bisa masak. Nah gitu, bisa kali diajarin sama Pak Ahmad ya, Oh, Pak ya. oke, boleh. Bikin kerak telur gitu. Jadi Bang Sandi suruh bikin kerak telur? Oke. Oke. Wah, Kalau ini- gitu Pak Ahmad bisa berdiri Pak Ahmad. boleh. Nah, ini waduh momen yang luar biasa ya. Mengajarkan Bang Sandi untuk bikin kerak telur. Ya, Bang Sandi. Oke, waduh. ini kira-kira dikipas-kipas dulu gitu ya. Ya, pertama Jaga kencengan Pak, ntar kayak muka saya lupa gosong. Muka lagi. Ini Gimana Pak dipakein Ahmad? apa? Mungkin bisa dikasih tahu dulu caranya, step-stepnya seperti apa aja. Itu apa serbuk gergaji? Ini serundeng. 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 Ya Serbuk kali Bawang serbuk gergaji. merah. lihat balik dulu, Pak. Ya Pak. Dibalik dulu, Iya, oke. mateng. Oke, Itu kan ketutup. Tahu matangnya dari mana? Iya, tahu matangnya dari mana? Ntar lihat dibuka-buka. Nih ya, nih yang aneh nih ya. Udah dibakar biar panas, terus dikipasin biar adem. Aneh ya. Dipasang dari bawah, Pak. Oh, jadi Tinggal diambil sodetnya. diambil sodet. Fasih bener, Pak. Iya, ini kayak udah ahli Ini ya. biasa masak omelet. Oh, Udah, Nah, terus dibalik. pegang aja intinya. Ini Pak. Satu Ini sendok lagi. 1 sendok lagi, harus 2 ya. Ada 2 sendok gitu ya biasanya ya. Ini. Oh, ini yang bikin enak. Terus bawang Terus? goreng. Ups. ini Wow, gimana nih Pak Ahmad? Bener ya? Waduh.
Wah, aduh, Waduh. terima kasih Bang Sandi. Pan yang Oke. punya perut kan saya juga punya. Boleh. Oke, makasih Pak Ahmad ya, sudah mengajarkan juga. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Sukses terus buat bisnisnya. Kita ingin praktek bisnis sekarang Bang Sandi. Iya. Salah satu komponen penting dalam bisnis adalah produk. Iya. Nah, ini produknya udah ada. Oke. Tapi banyak pebisnis itu lupa bukan cuma produk, harus bisa dijual. Betul. Betul. Nah sekarang gimana nih cara menjualnya? Nah Caranya ya. gimana prakteknya? Bang Arif, Apa nih? ini bukan kerak telur sembarang kerak telur. Ih, bedanya apa sama kerak telur yang lain? Ini kerak telur. Kalau Bang Arif rasakan, selain rasanya enak, dan Bang Arif bisa sharing dengan istri, dan bisa cerita bahwa ini yang buat adalah seorang Sandiaga Salahuddin Uno yang pernah memotivasi dan mendapat motivasi dari Bob Sadino. Kita keburu adem nih, lama banget nawarinnya. Gimana sih? Sabar ya, sebagai penjual harus sabar ya Bang ya. Kan banyak macamnya ya. Iya, betul. Pembeli itu kadang ngerasa pembeli adalah raja gitu kan, suka bawel. Nih gue rajanya nih. Iya. Terus apa lagi kalau saya makan ini apa? Untungnya apa? Segala makanan rakyat ditawarin. Ini kerak telur yang kolesterolnya sangat-sangat rendah. Wah, Jadi keren. Iya. ini bisa dibeli dan bisa dicicil dengan 3 kali angsuran. Tar dulu. Miss Mary bentaran nih. Tahu saya yang dicicil itu kan kendaraan rumah ya. Ini saya lagi makan nih. Boleh beli nyicil. Iya. Saya lagi makan nih, nunggak, ditarik leasing. Gimana? Tapi ini artinya Bang Sandi, berarti kita harus bisa memberikan kemudahan kepada calon pembeli. Dan ini adalah satu-satunya kerak telur yang tidak perlu pakai DP 0 rupiah. Oh, iya deh. Makasih ya. Baik. Boleh. Bayar dulu. Iya bayar. Kan ceritanya. Iya. Cicilan pertama. Cicilan pertama. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bang Sandi. Ya memang tantangannya Miss Mary ya, tahu Miss Mary karena sebetulnya kerak telur yang dibuat itu nggak punya diferensiasi sama sekali. Iya. Bungkusnya tetap sama, panas, isinya serundeng dan bawang goreng juga. Tapi yang bisa kita jual adalah satu cerita tentang produk itu. Jadi produk itu siapa yang buat, apa menjadi pengalamannya. Nah itu satu tentang produknya. Kedua, bagaimana ini dimudahkan bagi yang membeli dengan skema-skema pembayaran seperti itu. Betul. Jadi itu yang bisa kita lakukan kalau kita memiliki produk. Iya. Bahwa kita menjadikan produk kita itu berdaya saing kalau kita bisa mampu melakukan diferensiasi produk kita yang lebih unggul. Betul, tapi itu ya selalu bisa mendiferensiasi bukan hanya dari produknya tapi juga memberikan kemudahan supaya orang yang mau beli atau orang yang ingin memiliki produk itu pun juga jadi lebih mudah. Ya. Betul. Dan semua itu butuh ilmu ya Bang Sandi ya? Ya, Bisa itu hanya modal nekat aja. harus dipelajari dan di situ butuhnya kita terhadap pelatihan-pelatihan. Nanti insya Allah nanti di Jakarta ada 44 kecamatan yang akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi seluruh wirausaha-wirausaha tangguh, perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri untuk menjadi pengusaha. Setuju. Nah, itu, Ya. ini maaf ya. Itu bayar nggak sih Pak? Kan kadang orang mau usaha aja bingung modalnya. Ikut pelatihan, ya duit lagi. Bayar nggak sih? Kalau pelatihan pertama sampai pendalamannya itu kita kita bebaskan, tidak dipungut biaya. Oh, Ya, ada juga yang gratis nih malam ini, yaitu audiens yang di sini gratis untuk bertanya, nanti dijawab langsung oleh Bang Sandi. Nah, jadi siapa nih yang ingin bertanya seputar bisnis usaha, silakan. Nah, Banyak banget. Oh, banyak bener. Bang Arif, silakan dipilih. Ntar lu, Boleh. ini nggak kebanyakan nih, bisa 4 hari nih ngobrol nih. Pilih aja ya. Pilih, boleh. Saya pilih ya. Boleh. Nah, ini yang mirip-mirip bungkusan kerak telur nih. Bentar ya. Aduh. Maaf ya, Bu. Nama siapa dari mana? Oke, siap. Ya. Mic-nya ininya. Ini punya gue. Jangan loh, Pak. Pengen, Bang. Iya, jangan. Tanya tuh. Berdiri dulu, Mbak. Kenalan dulu. Nah, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Eli Pang. Ini Saya Eli Pang. Di sini saya ingin bertanya nih kepada Bang Sandi. Tadi kan Bang Arif bilang
kalau mau jadi pengusaha sukses tuh harus tampang kali ya. Nah, tadi saya juga berpikir, usaha saya nih udah mau jalan 2 tahun nih kok begini-begini aja Ya gitu. jalan sih, jadi nggak Enggak, kepegang. Iya ya. Enggak, bukan. Apa karena saya harus Mantap, Pak. saya mau nanya, maka tadi saya bilang usaha saya ini kan udah 2 tahun. hampir lebih 2 tahun, Jalan tapi 2 kok tahun, ya. begini-gini aja. Apa sih kendalanya? Apa saya pengen banget loh tipsnya gitu. Apa tadi kata Bang Arif kita harus desain dulu ya? Apa gitu? iya. Apa memang perlu atau memang tidak gitu? Itu yang sangat kita butuhkan supaya kita bisa usaha saya tahun ini hanya misalkan cuma 2 juta. Untuk bulan berikutnya bisa naik meningkat. Terima kasih. Langsung aja nih, Bang Sandi gimana? Jadi Cieli saya ketemu di salah satu acara kebetulan di Jakarta Barat ya, nggak terlalu jauh dari sini. Saya lihat Cieli ini punya suatu semangat dan punya motivasi. Saya tanya produknya apa? Produknya akar kelapa. Kue akar kelapa ini khas Betawi. Nah setelah kita melihat kenapa selama ini tidak terlalu berkembang, ternyata Cieli itu tidak terlalu fokus. Dia betul-betul melakukan ini dengan menyambi sehingga tidak pernah ada target. Akhirnya Cieli kami ajak untuk bergabung di OKOC Melawai 16 dan bertemu dengan Dr. Ririn dan fasilitator yang lain. Diajari bagaimana Cieli ini bisa fokus untuk menargetkan. Satu, berapa yang omset yang akan dia coba capai. Kedua adalah packagingnya. Karena Cieli ini sebelumnya packagingnya melalui bungkusan dan plastik-plastik yang tidak terlalu bisa memiliki nilai jual. Akhirnya mulai dicoba dengan packaging terbaru, dengan branding terbaru. Mereknya apa Cieli? Shiva mereknya. Nah dengan Shiva Dikasih ini merek juga, dikasih merek, packaging. dikasih packaging yang bagus. Kemarin Lebaran kemarin saya mendapat laporan bahwa Cieli sudah bisa meningkatkan omsetnya 4 kali lipat.